Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang teman-teman semester 3 A dan B. Bisa on kamera ya yang udah join di Zoom meeting kali ini. Oh, saya sendiri dulu open kamera. Assalamualaikum semuanya. Hello. How's life? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, yap. Ini ada 2 kelas join ya, kelas A dan B. Mohon maaf sebelumnya. Teman-teman kelas A, apakah ada kuliah di pukul 1 siang ini? Komting A, Mas Muhammad Hoshi Arafi. Bisa mewakili temannya? Maaf, Miss. Hoshi dari kelas B. Oh, sorry. Yang kelas A siapa ya komtingnya ya? Saya Ibu. Oh iya, silakan. Ada. Oke. Apakah bentrok dengan jam kuliah yang lain atau enggak ya? Tidak, Ibu. Oke. Jadi untuk minggu ini kita bergabung ya semuanya ya, kelas A dan B, kemudian teman-teman dari Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Palangkaraya untuk bisa join di Zoom kali ini. Teman-teman dari Palangkaraya dan Ahmad Dahlan, apakah ada tabrakan mata kuliah, tumbukan mata kuliah di pukul 1 ini? Halo? Kalau dari Asep, insya Allah tidak, Bu. Oke. Yap. Yap, kalau nggak ada, kita bisa mulai ya. Jadi teman-teman silakan untuk stay di tempat yang nyaman, yang bisa kalian duduk dengan baik. Ya, ini ada yang lagi ongoing, pergi kemana nih, Mbak Rahma Ambarwati? Lagi di mana nih? Halo? Mbak Rahma Ambarwati, lagi di mana ya? Ini kalau kalian lagi ada kegiatan ataupun sedang pergi kemana, saya kunci Zoom-nya ya. Jadi kalian harus stay fokus untuk mata kuliah di minggu ini. Karena minggu kemarin kan kita belum ada pertemuan mata kuliah. Oke? Setuju? Teman-teman semuanya? Setuju, Bu. Oke, saya lock Zoom-nya. Jadi teman-teman yang sedang ongoing, lagi di perjalanan, saya keluarkan dari Zoom. Jadi nanti bisa mengikuti atau dia bisa join lagi kalau dia dalam kondisi normal seperti itu ya. Kan sudah tahu ini mata kuliah kalian harinya hari Senin kayak gitu ya. Silakan nanti kalau memang lagi pergi kemana silakan izin, nggak apa-apa ya. Sampaikan saya suratnya di Classroom lewat stream boleh, via unggahan di Classbook-nya kalian, disisipkan di tugas juga boleh. Don't worry. Jadi kalian bisa fleksibel, mau izin bisa, mau stay kuliah bisa. Namun ketika stay kuliah harus tetap fokus ya. Oke, yang masih di jalan. Oke, saya sebutkan kali ini ya, Mbak Anissa sedang di mana ini? Iya, Bu. Oke, di mana ya? Di rumah. Oh, di rumah. Oke. Jadi masih ini ya, cari tempat ya sepertinya ya. Mas Dimas lagi di rumah mana nih? Sepertinya bukan lagi di mana ya? Kayak di luar gitu loh. Halo Mas Dimas. Oke, saya keluarkan dulu teman-teman yang sedang di perjalanan ya. Mohon maaf ya. Jadi ikut Zoom biar tetap stay di tempat. Saya silakan untuk teman-teman yang lain bisa on kamera. Ada Surya Aksal, Firdani Salma, Rian Alfi, Indra Yulianto, silakan open kamera sampai pukul 2 siang hari ini. Oke, saya buka dulu mata kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, teman-teman, ini ada yang chat juga. Sebentar, Mas Surya Aksal. Sebelumnya mohon maaf, barangkali meeting karena taksia. Oke, yang sedang taksia silakan leave aja dari Zoom. Ya, saya nggak ingin mengganggu kondisi kalian ya. Sekali lagi ya, teman-teman ya. Tadi Miss bilang nggak pengen ganggu kegiatan kalian, nggak pengen ganggu. Saya remove ya, teman-teman yang sedang di perjalanan ya. Jadi stay fokus di kegiatan kalian. Saya nggak pengen kalian lagi nyetir, kemudian kalian lagi di perjalanan, apalagi taksi ya, kemudian kalian Zoom. Ya kan itu nggak enak banget kan rasanya. Fokusnya terpecahkan. Nah, saya nggak pengen seperti itu. Saya remove teman-temannya. Kemudian saya lock dulu Zoom-nya. Bentar ya. Oke, saya sudah lock meeting. Yap. Mas Restu Atmaja, silahkan open kamera. Mbak Candice Aurelia juga. Mas Dimas, silakan. Firdani Salma, Nur Aziza, Alvin Yanuar Saputra. Ahmad Ariel Akbar. Duta Arya Saputra, silakan open kamera. Oke. Materi yang perlu disajikan hari ini apa coba? Saya pengen tahu. Apakah kalian ingat? Di P3 kali ini. Threat and factor. Oke, threat and factor. Ya, sebelum masuk ke threat and factor, kita review ya untuk P2 kemarin ya, karena kita belum ada istilahnya baru koreksi tugas kalian. Nah, by the way, untuk koreksi tugas, sekali lagi, instruksi tugasnya dibaca baik-baik. Ya, waktu P1 juga waktu orientasi mata kuliah, Miss juga udah kasih tahu platform apa yang dipakai, kemudian cara unggah tugasnya gimana, kemudian kalian menyajikan apa. Nah, silakan buka Jamboard yang kalian sudah ada di situ. Jamboard-nya silakan dibuka, open Jamboard. Ini saya buka dari sini juga biar kalian bisa interaktif ya. Oke. Sudah kelihatan di layar PC kalian atau di smartphone kalian. Jadi sekali lagi untuk mata kuliah kita Jamboard di PKK atau BK Karir, kita akan melakukan interaktif mata kuliah. Jadi silahkan teman-teman, kemarin kita ini ya, introducing the global economy, social justice, and career development. Kita review sebentar, ya kurang lebih 30 menit untuk review di P2, sambil kita pengen tahu sejauh mana sih apa yang kalian pahami di isu globally tentang pekerjaan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Seperti itu. Dan masih loading, bisa dilihat juga. Oke. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Miss. Oke, siap. Miss. Nah, ini di P2 kita review flashback sebentar. Silakan buka Jamboard sekalian ya. Oke, di slide 2, ini Miss kasih slide background. Nah, kita akan lihat pemahaman kalian di P2 kemarin, karena P2 itu hanya unggahan tugas ya. Ini juga bisa menambah poin teman-teman yang mendapatkan poin 0. Jadi kemarin ya, teman-teman yang masih dapat poin yang yang rendah ataupun tidak mendapatkan poin, ini kesempatan kalian untuk menambah poin. Nah, caranya adalah tulis dalam bentuk sticky notes nih. Sticky notes berwarna student berwarna pink. Oke, sticky note student berwarna pink, ditulis nama asal universitas dan kelas. Ya, oke. Nama misalnya nih Anita Maulidina Hartanti, UAD, kelasnya strip 3B kayak gitu ya. Seperti itu ya contohnya ya. Kemudian tulis apa yang kalian pahami di review tentang P2 kemarin, tentang global issue, introducing the global issue, career, dan sebagainya. Silakan ditulis berwarna pink. Oke, ini Miss kasih contoh dengan warna biru. Kalau teachers warna biru ya. Jadi ini silakan. Issue global career. Oke. Yep.
Oke, silakan ditambahkan di board kedua. Jangan lupa tulis nama, asal universitas, dan kelas. Ya, nama, strip UAD atau UPS atau UPR, strip kelas 3A, 3B, kayak gitu. Oke, tulis di board kedua. Warnanya pink untuk student. Waktunya dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit. Oke. Silakan bagi teman-teman yang kemarin nilainya masih rendah atau nilainya masih kosong, bisa menambahkan poin. Jadi nggak usah kecewa, nggak usah khawatir. Karena ada tuh yang nilainya kosong ya, teman-teman ya. Tepat waktu udah, H-1 udah, ternyata salah pengunggahan tugas. Oke, gimana nih? Yang teman-teman yang masih salah pengunggahan tugas itu yang seperti apa? Bisa saling ini ya, namanya apa ya namanya? Bisa saling discuss di sini juga. Dan ini juga berlaku untuk teman-teman di Pancasakti. Jadi pengambilan poinnya nggak cuma dari paparan kalian atau pengunggahan tugas kalian, tapi dari tulisan board di slide yang tayang saat mata kuliah. Itu adalah pengambilan poin. Jadi ketika pengunggahan tugas saja, itu nilai kemarin. Tetapi untuk P3 kali ini, mulai di P3, penambahan poin adalah penulisan berupa pemahaman kalian melalui board yang terpajang di layar. Seperti itu. Oke, silahkan ditulis ya teman-teman. Waktunya sampai pukul 13.15. Oke, jadi kenapa? Di saya dia bagiannya hanya lihat, Miss. Jadi yang bagian untuk masih menambahkan di lock note ya? nggak ada. Oke, I'm Iya, sorry. Terima kasih, Oke, Miss. thank you so much, Honey. Oke, harusnya bilang dong ini masih lock memang ya. Aduh, untung kalian ngomong ya. Oke, ini masih dikunci. Oke, kalian sekarang bisa jadi editor. Oke, silakan dan Oke, Hani, silakan teman-teman tulis dalam board nomor 2. Board kedua dengan sticky warna pink. Ya. Oke, silakan udah di-update nih. Jadi ini recommended pakai PC ya. Jadi kalian bisa pakai PC. Kalau pakai smartphone saya agak tolong jangan coret-coret board, pakai sticky notes ya, jangan coret-coret board. Oke, nama, strip universitas, strip kelas, oke. Jangan dicoret, oke, itu yang coret-coret board itu siapa ya. Tuh kelihatan namanya minus loh ya, minus loh, yang coret-coret board. Hanya berlaku sticky notes. Ya, oke. Hanya berlaku sticky. Tuh, yang coret-coret tuh. Kelihatan namanya nih. Nggak mau disebutin satu-satu kan namanya kan. Dah, tulis dulu. Ya, ini mau nulis lagi atau gimana nih? Mbak Bilkis Istifara nih. Mau nulis lagi? Bentar, Saya Bu. delete. Oke, delete aja ya. Langsung ya. Iya, Miss. Iya. Oke, nama, strip universitas, strip kelas di situ. Dan pemahaman kalian. Oke, waktunya terus berjalan ya. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan penambahan poin. Oke. Dan mulai dari mulai P3 kali ini, pengambilan poin berupa tulisannya kalian yang ada di board, selain dari review tugas kalian. Kalau review tugasnya oke, sesuai dengan tema atau sesuai dengan ketentuan, it's okay, standar ya nilainya. Tapi kalau ada tulisan di board, saya bisa tambahkan dalam beberapa poin. Oke, jangan coret ya. Nanti Miss bantu untuk membuka. Oke, Mbak Mak Wani lah dari Pancasakti ya 3B. Oke, yang masih nulis-nulis silahkan waktunya. Ini hari ini ya Mbak Wati maksudnya gimana ya? Dia nggak nulis. Ibu, Ibu, iya. kasih hanya Ibu. Kenapa? Saya masih tepat, Bu, belum bisa mengedit. Sudah bisa mengedit. Ini contohnya teman-teman sudah bisa mengedit ya. Ini kalau seperti ini tandanya sudah mengedit. Oke, waktu hampir berakhir. Oke, saya tambahkan additional time 2 menit lagi. Oke, silakan. Yang coret-coret, ayo nih, jangan main coret-coret. Oke, ini langsung ke Mbak Mawani ya. Halo Mbak Mawa, sepertinya kelas khusus deh.
Halo. Halo, Miss. Hai, ya gimana nih pemahaman tentang materi di P2 kemarin? Iya, yang saya Mhm, ambil dari P2 kemarin itu mhm, Work My People, mengapa orang bekerja. mhm. Oke. Jadi orang Mengapa? bekerja untuk memenuhi harga diri mereka. Dengan bekerja, seseorang akan lebih dihormati dan lebih dihargai. Oke, well done. Jadi ada kalimat atau namanya social justice ya, karena memang temanya kita di sini adalah social justice. Jadi ada namanya orang itu merasa bahwa pekerjaan itu bisa menambah poin atau posisi dia di masyarakat. Ya, jadi ada ini yang nama-namanya doang saya hapus ya, mohon maaf ya, hapus ya. Jadi yang nulis nama-namanya doang, aduh udah dikasih tahu, jangan cuma nama dan universitas ya, tapi sama materi yang kalian pahami. Nah, ya gejap. Jadi kita bekerja sekarang pun ya, misalnya teman-teman kelas khusus nih juga bekerja ya. Di situ ada istilahnya suatu sudut pandang dari orang-orang lain bahwa orang yang bekerja itu lebih bisa mempersiapkan hidupnya dan bisa bahkan di luar itu dihargai orang lain. Kalau orang lain lihat bahkan pekerjaan tertentu lebih dihargai seperti itu. Namun kita akan lihat apakah pekerjaan-pekerjaan lain itu tidak dihargai. Kita lihat ya. Oke, di sini ada Mbak Hanifah Dila juga dari I'm sorry bukan Palangkaraya ya, Mula Warman. Oke. Tadi harusnya bilang. Oke, silakan Hani. Iya, Miss. Oke, gimana nih pemahaman tentang P2 kemarin? Dari yang saya baca, saya Yap. memahami bahwa isu yang dibahas di sana adalah tingginya pengangguran yang terjadi di dunia. Dan itu adalah dari berbagai aspek, dilihatnya juga dari berbagai aspek, ada dari warna kulit, ada dari tingkatan sekolah kayak masa putus tamat sekolahnya pas SD, SMP, SMA dan sebagainya, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, well done. Oke, kita lihat apakah yang disebut dengan isu global economy, social justice, and career development itu berlaku juga di Indonesia. Ini Miss share tentang kegiatan yang kemarin Miss lakukan, yaitu mengikuti beberapa webinar, dan itu materinya sangat sesuai. Ini coba Miss tayangin ya. Bentar. Webinarnya ada di... Yep. Nah, semoga terlihat di layar kalian. Ya, jadi teman-teman yang masih ingin menuliskan di Jamboard silakan, tapi waktunya udah habis ya. Jadi ada 2 poin untuk tambahan, 2 orang yang dapat tambahan poin. Ya, kejap Mbak Wanikmah, walaupun kelas khusus tapi semangat ya kelas khusus ya. Kemudian dari Universitas Mula Warman, sorry tadi saya bilangnya apa? Palangkaraya ya. Keingetnya Palangkaraya. Sebentar, guys, ini sedang loading. Semoga sih bisa termuncul ya di depan layar kalian, karena isu global yang kali ini kita lihat kesiapan dari warga negara Indonesia, jumlah penduduk Indonesia seimbang tidak dengan jumlah lapangan pekerjaan, itu juga berpengaruh terhadap social justice, ada yang mendapatkan pekerjaan, ada yang di masa lulus sekolah ataupun lulus universitas ternyata dia menjadikan labelnya adalah lulusan istilahnya lulusan tapi yang belum bekerja atau tidak bekerja. Nah, itu ternyata di Indonesia juga terjadi. Di seluruh dunia juga terjadi, apalagi ternyata kita sedang menghadapi isu global di sini yang kemarin adalah ada isu global yaitu green energy ya, green energy, dan itu berimbas ke Indonesia. Nah, kalau kalian apalagi teman-teman yang di Kalimantan ya, tentang green energy itu berpengaruh juga ya. Yang sekarang menjadi tema adalah green job. Berpengaruh. Jadi green energy yang sekarang mungkin kalian nggak terasa, kalian beli motor, kadang satu rumah motornya lebih dari satu, ya kan, mobilnya lebih dari satu. Itu saya akui juga. Dan tapi saya juga kalau beli sesuatu tuh yang agak lebih ramah lingkungan ya, walaupun itu tetap menghabiskan bahan bakar yang sama. Nah ternyata prediksi pekerjaan ke depan itu lebih berfokus ke green job, dan itu adalah peran kalian para pemuda dalam mengejar target iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Nah, ini materinya yang kemarin Miss dapat, ini bisa kalian juga baca ya. Nanti kalian kalau mau dapat materinya nanti di Classwork kalian bisa unduh seperti biasa dalam bentuk link. Nah, kalau di sini kelangsungan hidup manusia di dunia ini itu orang-orangnya tuh segini tuh. Banyak ya. Udah ada hampir 8 miliar nih. Oke. Negara paling banyak penduduknya di mana nih? Saya tanya. Tahu nggak negara yang paling banyak? Nah, Miss. Ayo. Ya, mana? RRC. Oke, well done. RRC, Tiongkok, Cina. Yap. Itu hampir menguasai di seluruh dunia dan bahkan penduduknya itu eksodus ya. Orangnya itu eksodus ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika, bahkan ke Indonesia. Lihat beberapa berita kalian, headline berita warga negara Cina, Tiongkok, warga negara asing pun itu datang ketika Indonesia sedang lockdown atau sedang sedang masa pandemi. Kita aja itu jadi negara yang di blacklist oleh negara-negara asing, tetapi kita membuka lebar-lebar ternyata untuk warga negara asing yang datang, khususnya di warga negara Tiongkok. Nah, ternyata jumlah penduduk di dunia itu, ini kalau data warga negara kita ya, ingat ya, lagunya siapa ya yang menyebutkan jumlah penduduk kita 200 berapa juta gitu. Nih, inilah ada spesifik angkanya penduduk kita. Jadi jangan sampai salah ya. Kalian apalagi semester 3 ya. Mahasiswa nih harus tahu dong jumlah penduduk Indonesia. Nah, ini kan tidak ada. Penduduk Indonesia itu sekitar 268 juta jiwa di tahun 2019. Nah, ternyata hal itu juga yang menjadikan ini social justice ya, kesejahteraan masyarakat ya. Job, pembangunan ekonomi, dan relate dengan kemiskinan atau yang namanya orang disebut adalah istilahnya ketika indikator pandemi yang kemarin Miss baca itu yang semakin kaya tambah kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, ini terjadi apalagi di masa pandemi sekarang ini. Nah, imbasnya ada yang pasti ya, Kalimantan ya, Mula Warman ya, ada kerusakan lingkungan pasti. Saya juga, kalau ke Kalimantan semoga nggak seperti itu lagi ya. Kemudian pasti ini di Jawa ada banyak pencemaran lingkungan dan emisi gas karbon. Nah, ini yang terjadi di kita. Selain satu, alamnya sudah semakin rusak, sumber daya manusianya juga semakin sumber daya manusianya semakin apa teman-teman? Berkurang, Bu. Bukan berkurang, tapi kompetensinya, ya kapabilitasnya tuh semakin berkurang. Kita punya sumber daya banyak, 268 jiwa, apalagi para pemuda, jauh lebih banyak, para mahasiswa angkatan kalian. Tapi kompetensi ketika nanti kita lulus kuliah, bekerja, kemudian menghadapi kehidupan, realita kehidupan yang seperti ini, apakah kita bisa survive? Ya, out of the box mata kuliahnya emang nggak tentang BK karir ya. Tapi ini tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita dulu untuk berkarir. Nah, oke. Kita bersihkan dulu layarnya. Sorry. Yap. Kemudian, nah ini nggak usah terlalu banyak ya, istilahnya ada net zero dan sebagainya. Ini istilahnya isu global yang sekarang tuh semakin tinggi penggunaan gas karbon dan sebagainya kayak gitu. Kemudian di sini sektor energi di Indonesia. Nah, ini yang menjadi highlight ya teman-teman. Kemarin sih mungkin ada kelas kalian yang di Pancasakti ya. Pancasakti itu atau mungkin di universitas yang lain itu hampir semua universitas di Indonesia itu sedang membuka program MBKM. Kalau kalian ingat, kalian juga yang sedang pertukaran pelajar seperti ini salah satu dari MBKM. Namun yang ada di sistemnya Kemendikbud Ristekdikti itu kan ada listnya. Nah, ternyata kondisi yang sekarang ini, yang besok diproyeksikan ke depan, itu yang akan meningkat di lapangan pekerjaan atau yang membutuhkan banyak sekali pekerja itu di sektor energi yang hampir nanti 4 kali lipat di tahun 2030 ya. Jadi yang kalian kalau merasa aduh saya kuliahnya di jurusan bimbingan konseling nih, nyesel nggak?
Nyesel nggak nih? Ayo, ada yang merasa menyesal sampai detik ini? Ayo. Nih teman-teman, kelas A, kelas B, ada yang merasa menyesalkah? Diem semua ini gimana nih? Maksudnya gimana? Menyesal semua? Berarti kalian nyesal kuliah di bimbingan konseling jurusan BK? Miss. Ya, harusnya enggak ya, karena kita yang nantinya adalah advisor career, kita yang jadi advisor career, jadi kita yang akan tahu, oh kamu karirnya bagusnya di sini nih, terus kita bisa assessment dia, oh kamu kemampuannya di sini, kalian tuh malah di atas para ini nih, pekerja-pekerjanya nih. Nah, karena sektor energi besok diprediksi akan meningkat 4 kali lipat di dalam lowongan pekerjaan, maka guru BK di sekolah, khususnya nanti yang semoga kalian bisa mendapat, istilahnya ada yang mendapat sekolah ngajarnya di SMK, ya kan, SMA, kayak gitu bisa memberikan advice ke siswanya bahwa apa yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan itu seperti ini realitanya. Ya, kalau di 2018 istilahnya masih banyak kan sektor tentang hutan ya istilahnya. Tetapi untuk yang 2020 ke depan sudah masuk dalam sektor energi. Nanti kita bisa lihat. Nah, oke. Nah, masih ingat salah satu mobil yang fenomenal kemarin yang pabrikannya mau dibuka di Indonesia? Ada yang tahu nggak mobilnya apa? Mobil SMK, Bu. jangan bahas itu. Itu 2024 nanti arahnya. Mobilnya saya buka lagi. Itu mau cuma apa ya namanya? Kalau itu kan diwacanakan dari 2010 ya, mobil SMK ya. Tapi kan pabrikannya belum ada, kayak gitu ya. Belum ada sampai sekarang. Wujudnya juga belum ada, goib ya. Kalau yang kemarin, ya isunya pas 2020 dan 2021 kemarin, ini ada pabrikan, salah satu pabrikan terbesar juga yang akan mendirikan pabrik mobil di Indonesia. Namun kondisinya ternyata sumber daya di Indonesia itu belum ada untuk bisa apa ya mewadahi itu. Oke, ada yang tahu produsen mana atau produsen apa? Oke, ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang tahu tidak? Oke, kalau nggak ada yang Tesla tahu kita mungkin, buka. Bu. Oh, ada yang ngomong. Itu siapa tadi yang ngomong? Halo. Tadi yang menyebutkan. Halo. Mas Rizal, Bu. Mas Rizal. Oh, good job. Ya, betul. Mobilnya itu mobil Tesla. Nah, kita lihat YouTube ya. Oke, semoga kalian di layarnya kelihatan. Oke. Semoga terlihat di layar kalian. Tesla itu pabrikannya yang akan dibuat di Indonesia dan ternyata sumber daya Indonesia sangat-sangat belum bisa atau belum siap ya. Oke. Di PUBG lagi. Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan, Miss. Oke. Ya, Yap. kami. Nih. Ya kan? Ini. Akhirnya ke politik kan, banyak kan ke politik. Nah, kalau kita tunggu-tunggu, Elon Musk itu kan udah mempersiapkan pabrikannya di Indonesia tuh. Jadi kan istilahnya mempersiapkan apapun istilahnya dari sumber daya orangnya, kemudian share sumber daya orang, kemudian dia juga udah mempersiapkan lahan dan sebagainya. Tapi kan nggak jadi ada di Indonesia. Kita jadinya nonton film nih. Netflix. Kita jadinya nonton film. Ya, nonton film aja deh. Ya. Jadi akhirnya pengusaha dengan kapasitas Indonesia yang belum siap dari bukan jumlah sumber daya ya, bahkan kita mendapatkan sumber daya tenaga asing
dari negara Cina tuh, Tiongkok tuh pada datang ke sini. Padahal mereka bukan tenaga ahli. Nah, itu yang menjadikan warga lokal sendiri yang harusnya bisa bekerja, bisa berkarya di negeri kita, ternyata tuh nggak bisa. Aduh. Tuh, nggak jadi. Harusnya awal Oktober kemarin ya, 2020 maksudnya. Rumahnya Batang, ada yang rumahnya Batang udah pada kegusur ya, ada PLTU ya, ada PLTN di Batang. Jadi lahan kita udah tergusur-gusur. Ya, sumber daya kita. Ya, akhirnya nggak jadi pabrik itu didirikan di Indonesia. Elon Musk nggak jadi buat pabrik di sini. Tahu kan alasannya apa? Nah, kita balik. Kondisi Indonesia yang sangat banyak sumber daya alamnya. Ya, kita tuh, bahkan kalian, kita sumber daya manusia banyak. Ya, sumber daya alam banyak. Rumah kalian yang masih punya lahan banyak, pekarangan ya, harusnya bersyukur. Kalian yang masih punya pekarangan itu harusnya bersyukur karena harga tanah semakin naik dari tahun ke tahun. Nah, ini yang mendorong masyarakat luar untuk mengekspansi ke Indonesia. Jadi Miss nggak bahas tentang isu tentang ini nyari kerja sekarang susah ya gimana sih? Tapi kita buka dulu, open minded dulu. Indonesia tuh di tengah-tengah posisi yang seperti apa sih di dunia ini? Kita jadi orang apa sih, kok kita harus tahu sebagai warga negara dan sebagai warga global, kita harus tahu posisi kita itu seperti apa, khususnya di green job yang nanti diprediksikan di tahun 2030, itu saat kalian semuanya itu sudah bekerja loh ya. Nah, itu yang akan menjadikan penting bahwa kita juga menjadi salah satu bagian dari dunia. Nah, di sini krisis alam ya. Kemarin teman-teman saya yang ada di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, itu mengalami krisis alam yang luar biasa. Tahu, teman-teman, ada apa di sana? Tentang krisis alam? Ada yang baca beritanya nggak? Mungkin kalau yang teman-teman di Jawa, cuacanya cuma panas dan hujan ya. Tapi kalau di sana itu mengalami kondisi yang serba susah istilahnya. Hujan deras sedikit sudah hujan deras dan hujan lama durasinya itu mereka itu sudah banjir, mengalami banjir. Bahkan teman-teman saya yang ada di tadi Kalteng dan dia harus pergi ke universitas, dia harus pakai speedboat. Harus pakai speedboat. Teman-teman yang di Kalimantan pasti sering pakai speedboat dan sebagainya. Itu jadi suatu hal yang kok di Jawa itu nggak pernah banjir, nggak pernah apa, tapi di daerah-daerah yang lain itu terjadi krisis alam dan sebagainya, perubahan iklim. Nah, peran kita sebagai masyarakat, ternyata Indonesia juga dari kenapa sih alam kita semakin rusak, adanya banjir, adanya longsor dan sebagainya. Karena tadi kita punya sumber daya alam yang ternyata itu diambil dan tidak dikelola secara baik. Kalaupun kita mengambil dengan ada ya di salah satu undang-undang kita ya, saya lupa undang-undang nomor berapa. Itu pengambilan sumber daya alam sekian persen dari wilayah ataupun masyarakat di situ. Nah, ternyata Indonesia masuk dalam kategori bukan paling rendah sih, di urutan nomor 70, rendah sekali dalam transisi kemajuan energi yang tadinya kita menggunakan energi dari sumber daya alam menuju energi bersih. Itu kita sangat masih rendah. Nah, itu pun kita belum siap dalam bertransisi ke energi bersih. Makanya tadi pabrikan Tesla dengan energi bersihnya ya, jadi
mobil itu nggak diisi dengan apa ya, bensin ya, Pertamax premium dan sebagainya. Mereka itu nggak diisi dengan itu, namun menuju energi bersih yang bahan bakarnya apa, kalian tahu energi bersihnya? Baterai, Miss. Mohon maaf kalau salah. Oke, baterai dengan energi listrik ya. Indonesia tuh cuma punya satu SPBU yang punya pengisian bahan bakar listrik. Dan itu pun bukan di sini, ada di ibu kota, di Provinsi DKI Jakarta. Ini Mbak Ananda Hadi ini sedang apa ya? Sedang ikut kuliah atau sedang apa ya? Saya remove ya. Masih fokus kuliah Mbak Ananda Hadi? Masih fokus kuliah nggak? Saya remove aja ya, karena sepertinya dia nggak fokus kuliah. Ada Bu, fokus Bu. Oke. Sepertinya sedang rapat atau sedang apa, saya remove aja, nanti bisa ikut yang lain ya. Bye-bye. Sorry ya, kalau saya sering remove orang. Jadi udah bye-bye kayak gitu. Ya nggak apa-apa, memang harus fokus. Karena kalau kita nggak paham kondisi kita yang sekarang ini, kita tuh belum siap. Ini ya, kalau kalian belum siap dalam transisi energi, istilahnya kita belum siap dalam menghadapi isu global tentang pekerjaan, itu pun akan berpengaruh ke wawasan kita atau pemahaman kita tentang karir nanti. Kita akan belajar teori-teori karir yang nanti disesuaikan dengan kondisi yang kita sekarang. Teorinya teori lama sekali. Bahkan kemarin ada reviewer nasional, ya salah satu kelas kalian itu kan maju dalam seleksi PIMNAS, dan itu reviewernya bahkan tahu, oh teori yang Holland di P3 besok itu udah lama sekali, zaman beliau itu kuliah. Dan itu kuliahnya tahun berapa itu saya belum lahir. Nah itu, dan itu akan namanya apa ya, akan berlangsung sampai sekarang ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Adanya COVID-19 ya, itu juga menjadi awal dari krisis global yang dihadapi seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kalian merasa nggak semenjak COVID-19 apa yang terjadi? Oke. Kita switch ke Jamboard ya. Apa yang terjadi semenjak adanya pandemi COVID-19 ya. Board nomor 3, silahkan tulis. Silahkan tulis di board nomor 3. Apa yang terjadi semenjak adanya COVID-19 terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia? Oke, board nomor 3 yang ada sticky saya yang berwarna biru dulu. Silakan teman-teman, nama, universitas, dan kelas. Oke, silakan tulis nama, universitas, dan kelas di board yang nomor 3, board ke-3. Oke, student warnanya pink, bukan biru ya. Oke. Nah, ini persiapan untuk teman-teman dari Ahmad Dahlan ya. Halo, siap ya teman-teman Ahmad Dahlan ya untuk bisa perkenalkan diri dan bisa menuliskan, karena kemarin kesempatannya banyak yang terlewatkan dari teman-teman Ahmad Dahlan ya. Oke, silakan bisa menuliskan di dalam board ya. Waktunya 5 menit sampai pukul 13.45. Yap, nanti saya bantu ditaruh tengah. Yang penting kalian nulis dulu aja, nanti Miss bantu. Yap. Good job dari Ahmad Dahlan. Ini jangan nulis nama doang ya, saya hapus ya yang nulis nama doang ya. Oke. Oke, teman-teman dari Pancasakti boleh dong, boleh nulis. Kesempatan ada banyak. Oke, silahkan. Ya. Jangan coret-coret. Oke, yang coret-coret. Hani, oh Hani lagi. Oke. Oh no, Pak, ini yang nulis
Pancasakti, ayo jangan coret-coret. Pancasakti, Pancasakti. Oke, dari Ahmad Dahlan. Ada Mbak Galuh Kartika. Oke. Oke, siapa lagi? Dua orang dulu. Dari Ahmad Dahlan dulu ya, karena Hani udah perkenalan tadi. Oh, dari Pancasakti, well done. Aulia, Safida. Oke. Yap. Oke, 3 menit lagi waktunya. Yo, iya ini nanti saya bantu, nggak usah digeser-geser. Udah yang penting nulis aja. Oke, nanti Miss bantu. Oke. Oke, sekarang dari Ahmad Dahlan bisa membacakan atau bisa menggambarkan lagi nih dari siapa? Ada 3 orang dari Ahmad Dahlan. Sambil perkenalan dulu. Lagi perkenalan lagi, kita kan udah perkenalan kemarin padahal ya. Oke, silakan. Siapa dulu nih? Ahmad Dahlan nih. Halo. Perkenalkan, nama saya Galuh Kartika Sari Aribowo dari Universitas Ahmad Dahlan. Dampak dari adanya COVID-19 ini tentunya kesulitan dalam segi ekonomi, seperti peluang kerja berkurang, terus banyak perusahaan atau pabrik-pabrik yang ditutup. Jadi itu Miss. Oke, introduce lagi ya. Ini ada request sih, ada request introduce lagi. Oke, nggak apa-apa, introduce nama, mungkin domisili kayak gitu ya, atau mungkin hobi bebas kayak gitu. Silahkan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Galuh Kartika Sari Aribowo. Saya berasal dari Bekasi. Hobi saya mendengarkan musik. Oke, K-pop atau yang lain? Enggak. Biasa aja lagu pop kayak gitu. Oke. Ya, oke. Thanks teman-teman yang udah nulis di board. Udah selesai waktunya habis ya. Ini yang nulis board kosongan doang siapa juga ya. Yap, oke. Mbak Galuh Kartika Sari Aribowo, saya harus lihat-lihat soalnya layarnya penuh ya. Oke. Kalau dilihat ini kan domisili Bekasi ya. Kelihatan banget nggak dampak COVID-19-nya? Kalau saya lihat sih Bekasi itu salah satu beberapa kota penunjang ibu kota yang di situ banyak sekali pabrikan dan sektor-sektor yang sebenarnya crowded-nya sama seperti di ibu kota di Jakarta sama, tetapi dia ternyata daerah penunjang dan itu berimbas ke climate change yang tadi kita bahas di awal. Oke, gimana Mbak Galuh Kartika Sari? Kelihatan lebih realnya seperti apa? Maaf Miss, tadi sinyalnya terputus-putus. Oke, jadi kelihatan lebih realnya seperti apa dampak COVID-19-nya? Ada tetangga atau ada siapa? Saya, mungkin yang seperti yang terkena PHK atau kayak pensiun dini, kan mungkin walaupun di kota-kota besar ataupun di perusahaan atau pabrik, kan tentunya perusahaan tidak bisa kayak ada terkendala dalam hal pembagian gaji atau perekonomiannya. Tentunya dari yang dilihat saya banyak yang menyuruh atau mengajukan karyawannya untuk segera pensiun dini. Malah di sana perusahaannya menyarankan agar pensiun dini, seperti itu ya. Oke. Ada beberapa Miss. Contohnya. Contohnya kalau ayah saya kan kerja di Jakarta, di Plaza Indonesia. Jadi bosnya itu menyarankan untuk tidak menyarankan sih, kayak boleh, kayak dia tuh kayak ngasih kasih petunjuk kayak misal boleh pensiun dini, terus nanti nggak kerja di situ lagi, jadi pensiun aja kayak gitu, untuk ya karena
tentunya itu berdampak ya, kan mall sudah tutup, sering tutup, pengunjung jarang, terus banyak yang belum membayar bayar sewa. Jadi tentunya perusahaan mengalami kerugian. Jadi dari pihak atasan memerintahkan untuk diadakannya pensiun dini untuk bagi karyawan yang ingin pensiun dini, namun tidak memaksa. Tapi ada banyak yang melakukannya. Ya, jadi ada istilahnya kita juga semuanya pasti terimbas dampak COVID-19 ya, Mbak Galuh Kartikasari Aribowo. Baik itu orang tua kita, baik itu tetangga, saudara, itu semuanya pasti ada terimbas seperti itu. Namun kalian yang sedang kuliah di sini, kesempatan untuk berprestasi, kesempatan untuk mendapatkan apa yang kalian capai, cita-cita kalian ya. Jangan kalian membatasi cita-cita kalian. So far kita nggak tahu Tuhan itu akan memberikan jalan kita yang kayak gimana sampai nanti suatu saat cita-cita kita terkabul. Mimpi itu gratis, nggak ada yang melarang dan nggak bayar. Mimpi itu gratis, cita-cita itu gratis. Ingat kata Bapak Presiden pertama kita, gapailah cita-cita kalian setinggi bintang. Setinggi bintang, karena jika kalian jatuh dari bintang itu, kalian masih berada di awan-awan yang ada di langit. Jadi kalian nggak langsung jatuh ke bumi, kalian masih berada di awan-awan itu, berada di cita-cita kalian. Nah itu yang ingin disampaikan kali ini, bahwa semuanya pasti terdampak COVID-19, semuanya pasti berimbas, dan salah satunya I'm so sad juga gimana pekerjaan-pekerjaan kita itu semakin berkurang, mau dari jumlah pegawainya dikurangi, kemudian dari gajinya juga dipotong dan sebagainya. Bahkan om saya yang bekerja di Jakarta Utara juga, dia hanya mendapatkan 50% dari gaji tetapnya selama pandemi kemarin, dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Dan beliau juga masih memiliki 4 orang anak yang harus dibiayai sekolahnya dan sebagainya. Apalagi hidup di kota besar, biayanya juga nggak murah ya. UMR-nya tinggi, oke benar, tapi pengeluarannya juga tinggi. Itu yang harus kita lihat. Bagi teman-teman di warga kota Tegal dan sekitarnya, mungkin kalian pakai uang 10.000 itu bisa beli nasi ya, beli lengkok ya. Nanti kalau Mbak Galuh Kartikasari main ke Tegal ya, makan lengkok ya, bisa beli lengkok tuh 10.000 tuh. Tapi di sana untuk beli nasi 10.000 itu dapat apanya? Apa doang? Dapat minum doang. Nah itu yang menjadi salah satu perbandingan ya. Kita di Indonesia betul sama pakainya rupiah, sama rupiahnya, tetapi biaya hidup di kota besar itu juga relate dengan job yang nanti kalian harus pahami. Pengeluaran dengan pendapatan itu harus dilihat. Oke, kalian lihat pekerjaan di Jakarta, UMR gajinya tinggi. Lulusan SMA, SMK yang bekerja di pabrikan daerah Bekasi, Karawang, Tangerang dan sebagainya, gaji pertama mereka 3 sampai 3,5 juta, 4 juta ada. Tetapi biaya hidup yang harus dikeluarkan juga nggak sedikit. Seperti itu. Beda dengan kota Tegal. Kota Tegal dan sekitarnya ya, ada Pemalang, Brebes, Kabupaten Tegal. Tuh 3 juta, 4 juta udah hore banget ya. Udah hore sekali ya. Tetapi karena kita di UMR patokannya juga beda dengan di kota besar, maka biaya hidupnya juga menyesuaikan seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Galuh Kartikasari Aribowo dari Ahmad Dahlan. Kemudian kita switch ke teman-teman Ahmad Dahlan yang lain. Ada Mbak siapa nih yang mau ngomong? Mbak, halo. Dari Ahmad Dahlan lagi, boleh? Nurul Faiza, silakan. Ya, Ibu. Mbak Galuh, halo. Ya, Bu. Silakan untuk memaparkan ini pengalamannya nih. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Universitas Ahmad Dahlan, domisili di Yogyakarta. Menurut saya yang saya lihat itu pekerjaan dalam kondisi COVID-19 ini, peluang bisnis online itu meningkat, Bu. Sedangkan peluang bisnis offline itu menurun, Bu. Yap.
relate dengan apa yang terjadi di Yogyakarta atau punya case tertentu yang bisa disampaikan di sini? Iya, Bu. Kalau saya melihat di sini itu banyak bisnis online yang meningkat pesat, Bu, kayak seperti Shopee Food gitu, Bu. Sedangkan bisnis yang offline yang menurun itu, Bu, saya melihat dari wilayah asal saya, Bu, di Makassar, Bu. Oh, kelahiran Makassar tapi domisili sekarang di Jogja. Iya, Bu. Oke. Apa Kariba? Jawab dong. Udah lama ya nggak ke Makassar ya. Oke deh, nanti kalau udah pandemi berakhir. Siap. Jadi kalau lama di Jogja atau emang pindah atau gimana nih Mbak Nurul Faizah nih? Kuliah di Jogja, Ibu. Cuma kuliah Berarti bisa ya habis itu pulang ya ke Makassar ya. Tapi sekarang stay di Jogja ya. Nah, gimana kondisi di Makassar kelihatan seperti apa selama pandemi COVID? Mungkin ada berita dari orang tua atau saudara, itu bisa jadi pengetahuan teman-teman yang ada di Tegal dan sekitarnya yang nggak tahu ya, kita nggak tahu nih kayak gitu. Coba. kesusahan mencari pekerjaan, Ibu. Kalau di Makassar gitu. Offline kan pandemi gini jadi terbatas waktu pekerjaannya. Jadi kayak susah mencari uang gitu, Bu. Oke, jadi hampir sama kondisinya yang ada di Jakarta ya tadi ya, Bekasi ya, itu similar dengan ibu kota. Kemudian di Makassar juga salah satu kota besar di Indonesia Timur, yang di situ jadi pusat perdagangan, pusat bisnis, kemudian pusat kuliner, wisata, dan di situ juga ternyata mengalami imbas dari COVID-19. Nah, by the way, selain dari imbas dampaknya COVID-19, namun ada bisnis yang ternyata meningkat selain bisnis kesehatan ya. Jadi yang bilang COVID itu apa yang diuntungkan kesehatan ya memang sih emang benar ya. Jadi kalau kita lihat ya ini kalau kalian tahu antigen ya, tes PCR dan sebagainya, itu kan semakin kesini harganya semakin turun tuh. Dulu kan harganya naik banget dari harga 1 juta, kemudian harga 800, 900 ribu turun, 500 ribu turun, 250 ribu sekarang now antigen 45 ribu. itu sampai dibisniskan seperti itu. Ya, selain itu ada bisnis yang naik yaitu online bisnis. Sampai saudara saya pun ini memang susah ya istilahnya kita nggak tahu. Makanya tadi Miss bilang sekali lagi, Miss Jess tuh selalu kayak gini. Kita nggak tahu orang tua kita kerjanya apa. Kita nanti besok jadi apa. Makanya cita-cita, impian kalian mimpilah setinggi langit. Bisa jadi apa yang kalian ucapkan baik itu di dalam hati itu jadi doa. Dan itu terkabul, nyata-nyata seperti itu. Ya, sama Miss Jess kayak gitu. Ibu nggak kerja, ibu orang tua Miss Jess. Bapak ibu SMA, lulusan SMA, bayangkan. Lulusan SMA. Kalau kalian ada yang bapak ibunya lulusan sarjana atau yang lain kan bagus ya. Orang tua saya lulusan SMA. Saya dulu dari Sragen, dari Solo ya. Kalian Exodus ke Tegal. Exodus. Jadi change ke apa ya, dari segi budaya, dari segi apapun itu perlu adaptasi. Nah, dari pekerjaan orang tua hanya lulusan SMA, hanya satu istilahnya yang jadi tumpuan yaitu bapak itu kerja di salah satu emang apa ya namanya ya, yang menjadi bagian dari negara ya, BUMN ya, tapi kan bukan BUMN yang gede kayak di Jakarta, enggak, yang ada di daerah kayak gitu. Nah, it's not proudly apa ya namanya, bagi aku ya, bagi diri saya itu bukan suatu hal yang dibanggakan kayak gitu. Istilahnya orang tua kita hidup dapat uang dari orang tua, kita belum kerja, istilahnya kita belum menghasilkan uang sendiri, itu belum suatu yang dibanggakan. Kita bangga ketika kita bisa bekerja, bahkan ngasih uang, ngasih apapun yang atau bisa membahagiakan orang tua dalam bentuk materi maupun non material kayak gitu. Ya, selain kita berbakti. Nah, itu juga menjadi peluang bisnis yang ternyata ini ada yang saudara saya itu istilahnya dia lulusan dari Mercu Buana. Mercu Buana lulus kemarin pandemi 2020, jurusannya teknik ya, bahkan tadi 30 peluang besar di 2030 itu ada sektor energi yang harusnya dia bisa masuk ke situ. Ternyata yang sekarang dilakukan dia masih menjalani apa ya, bisnis online.
tahu kan Shopee sekarang. Kalau di Tegal saya nggak tahu nih Shopee-nya ada yang antar jemput nggak sih yang kayak Grab gitu? Tegal Kota, Brebes. Ada nggak sih Shopee yang Shopee Ride? Ada nggak? Ada nggak Mas Nur Sandi? Ada nggak sih? Ada nggak sih yang kayak gitu? Kenapa? Nggak kedengeran Mas Nur Sandi. Wih, dia ada tel. Kenapa? Kayak orang Pemalang. Oh, Pemalang. Oh, kirain Brebes. Oke, Pemalang ada nggak? Belum ada ya? Paling kurir aja. Kurir doang ya. Kalau di kota besar kan di Jabodetabek itu Shopee-nya Shopee Ride ya, hampir kayak GoRide, Gojek ya, nganterin paket, nganterin barang kayak gitu. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak, yang jelas belum ada. Nah, dia kerjanya seperti itu. Dia dulu magang di salah satu kementerian juga, kemudian dia belajar apapun istilahnya dia ya mencoba seperti itu. Namun yang sedang dijalani destiny-nya yang sekarang dia jadi kurir dulu. Nah, ketika bisnis online itu meningkat, dia pun pendapatannya meningkat kan, karena orang berbelanja melalui online dan sebagainya. Dia bekerjanya di situ dulu, walaupun apa yang dia cita-citakan belum tercapai. Nah, semoga teman-teman yang di sini juga seperti itu. Jadi saat ini pun kita semuanya sedang diberikan suatu cobaan, ujian aja deh. Ujian, kalau cobaan kan kayak kita langsa banget kayak gitu. Cobaan aja kalau kita ujian aja. Kalau kita lulus, kita jadi orang yang lebih baik. Nah, itu pun menjadi salah satu peluang usaha di era pandemi. Bahkan orang-orang yang sekarang UMKM dan sebagainya difasilitasi oleh berbagai macam ya. Kota Tegal, semua UMKM sudah mulai buka ya di daerah depannya di dinas koperasi itu kalau sore udah mulai buka dan sebagainya. Dulu itu susah sekali awal-awal COVID, harus pakai online dan sebagainya. Dan itu menjadi peluang bisnis yang meningkat, namun hasilnya bukan kita yang memakai karena kita menggunakan vendor-vendor luar negeri. Oke, kita beralih ke teman kita UAD yang lain. Terima kasih Mbak Nurul Faiza ya. Oke, kita beralih ke yang lain. Ada Mbak Anissa Fauziah. Oke, Anissa. Ya, Miss. Oke. Langsung ya, Miss. Oke, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauziah. Saya dari Prodi BK UAD semester 3 dan domisili saya ada di Demak. Salah satu dampak COVID itu yang dirasakan oleh semua masyarakat tentunya itu sektor ekonomi ya, Miss. Termasuk bapak saya sendiri. Tapi kalau dampak COVID sendiri di daerah saya di Demak itu mungkin di wisata, Miss. Karena Demak kan terkenal dengan wisata religi. Jadi selama pandemi itu benar-benar tidak ada pengunjung dan benar-benar sepi lah gitu. Demaknya daerah mana nih, Mbak Anissa Fauziah, sorry. Kebetulan saya agak dekat sama kota, Miss. Di samping Polres, ya. Oh, samping Polres, dekat alun-alun juga ya? Iya. Dekat Masjid Agung, Demak. Udah lama juga nggak ke Demak ya, jadi saya selama pandemi itu nggak kemana-mana ya, sedih sekali. Selama pandemi, ya Allah. Ya jadi teman-teman yang di sini ya, jadi ini saya mau ambil ini juga absen, silakan buka kamera lagi, tolong ya, yang masih on kamera ini saya mau ambil daftar hadir kali ya. Oke. Jadi selama pandemi memang kondisinya kita nggak terlalu memungkinkan untuk bisa pergi kemana-mana, khususnya saya sendiri. Ya, bagaimana kita bisa beradaptasi, kemudian kita pun melihat bahwa beberapa sektor dari pekerjaan itu juga berkurang, itu menjadikan prioritas tersendiri. Kalau istilahnya, kalau biasanya mau kemana kita masih enak, enjoy jalan-jalan, tapi kita pikir-pikir lagi sekarang ya. Oke, teman-teman yang masih di board, jangan dihapus ya boardnya ya, karena ada daftar hadir kalian. Oke, jangan utak-atik boardnya dulu. Yap. Demak, salah satu kota yang terkenal, saya dulu PPL 3 bulan di sebelahnya Kabupaten Demak, yaitu Kabupaten tahu nggak? Sebelahnya Demak, timurnya Demak. Saya PPL ya, namanya ya? PPL itu sekarang kalau di Pancasila Sakti namanya OPK ya, OPK 3 ya, magang kayak gitu ya, magang di sekolah atau ngajar di sekolah. Karena dulu saya juga lulusan bimbingan konseling ya, jadi
perkenalkan juga saya alumni bimbingan dan konseling. Mungkin teman-teman pada bertanya-tanya. Saya S1 dulu itu bimbingan konseling di mana ya? Coba tebak. Di mana? Ayo, ada bisa tebak? Di mana? Semarang, Bu. Semarang ada banyak loh universitasnya loh. Uner. Nah, keren Mbak Arini Himawati. Ya, saya Universitas Negeri Semarang. Jadi kalau teman-teman di Ahmad Dahlan itu ada yang pernah kenal Bapak Agus Supriyanto, itu juga salah satu teman, itu komting tetangga ya, komting tetangga kelas. Kemudian ada di Mula Warman itu ada Ibu Emi. Ya, nih ya, kalau kenal dengan Ibu Emi itu juga salah satu teman juga di Pancasakti di Negeri Semarang, tapi waktu sekolah kedua. Jadi sekolah yang pertama di Negeri Semarang, sekolah yang kedua juga masih di Universitas Negeri Semarang. Jadi plus minus berapa tahun tuh di situ? Lama. Karena saya nggak lulus tepat waktu. Ya, seperti itu. Jadi kalian jangan contoh yang saya nggak lulus tepat waktu ya, tapi belajar yang rajin, lulus tepat waktu, nggak kejar karir kalian, gapai cita-cita kalian, dan bahagiakan orang tua. Itu dulu. Jadi jangan sampai merasa menyesal ketika kalian, oh saya belum apa-apa, ini belum bisa memberikan apapun, gitu. Nah, teman-teman juga harus yakin istilahnya ya di sini ya. Kan ada Kemendikbudristek yang sekarang itu membuka peluang lebar-lebar bagi teman-teman itu, baik itu dalam finansial maupun dalam perkuliahan. Istilahnya kalian nggak sekedar kuliah, tapi kalian dibayar. Contoh, ada program kampus mengajar. Per bulan kalian dapat bayaran. Misalnya kalian, saya karir sebagai mahasiswa nih, saya pengen dapat beasiswa kayak gitu. Kalau dapat beasiswa kan cuma sedikit ya, istilahnya 1-2 orang. Tetapi ketika kalian mencoba mendaftar ke yang lain, bisa jadi itu adalah cara Tuhan itu membantu kalian. Banyak sekali program dari Kemendikbud yang nanti pun kalian bisa tanya-tanya juga, ataupun nanti kita di salah satu pertemuan bisa sharing kegiatan itu. Nah, by the way, Demak itu memang kota wisata dan kota budaya, religi, sorry. Beberapa kota wisata juga seperti di Yogyakarta itu juga tutup. Bali juga tutup. Ya, jadi kalian kalau mau KKL sekarang, kemarin ya 2020, 2021 juga tutup, sepi. Ya, jadi sepi banget. Jadi waktu saya 2020 ke Bali kemarin, hampir apa sih toko oleh-oleh itu yang terkenal ya, nggak sebut merek deh, nggak usah. Itu tutup, nggak bisa beli apa-apa. Pulang pergi harus rapid PCR, karena saya terbang dari Juanda. Kemudian pulang lagi di Ngurah Rai itu harus PCR lagi, dan PCR-nya itu harus hari H, nggak boleh yang kemarin-kemarin dipakai lagi. Ya itu sebenarnya sangat merepotkan sih, sangat merepotkan sekali. Dan biasanya Bali itu sumber daya pariwisatanya luar biasa ya. Jualan dikit aja pasti laku. Jualan oleh-oleh pasti laku, jual di jalan aja di samping sekitar pantai-pantai pasti laku. No, ternyata 2020 kemarin nggak seperti itu, sepi sama sekali. Pengen lihat kondisinya? Saya buka foto-foto saya. Enggak deh. Waduh, itu memang sepi banget sampai supir Grab-nya itu sampai bilang kalau memang dia juga terdampak. Jadi yang dulunya dia kerja di hotel, kemudian hotel itu menjadi sepi pengunjung, hotelnya udah nggak ada orang sama sekali, ada hotel yang sampai ditumbuhin rumput, ada yang seperti itu sampai sepinya, dan nggak ada orang. Yang dulu kalau kalian waktu tur SMA ya ke Bali ramai, itu nggak seperti itu, sepi, betul-betul sepi, seperti pantai private sendiri. Itu yang dialami saya kemarin waktu lihat-lihat di beberapa kota di Indonesia. Nah, kondisi itu juga relate dengan yang ada di Demak, di Jogja, di Tegal sendiri. Ya, wisata Tegal itu tutup. Kabupaten Tegal punya Guci, wisata air panas, yang itu menyumbang aset terbesar di Kabupaten Tegal dalam pemasukan APBD. Itu tutup. Bayangkan, yang biasanya sehari
sehari kunjungannya sampai ribuan orang, itu tutup. Dikalikan berapa hari. Itu bisa dibayangkan berapa penghasilan dan berapa orang yang bekerja di situ. Pasar yang ada di Guci, tukang jual oleh-oleh, yang menarik kuda dan sebagainya, itu semuanya berimbas, semuanya terimbas sekali. Ya. Oke, jadi seperti itu untuk review di P2 ya. Terima kasih teman-teman UAD dan dari Mula Warman yang sudah berbagi pengalamannya. Kemudian kita balik ke board pengalaman 3 ya. Kita balik ke board P3 yaitu tentang materi kita hari ini, yaitu teori tentang threat and factor, tapi kita fokus ke teori Holland. Oke, buka board P3, teman-teman. Silakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk review P2 tentang global issue, social justice, development career di seluruh dunia, dan imbasnya ke Indonesia. Sambil kita tunggu board P3 terbuka. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita berganti materi ya. Oke, teman-teman, silahkan. Ini terbuka, udah dibuka juga, udah open sharing. Yap. Fokus ke Holland Theory of Vocational Choice. Nah, silahkan teman-teman. Ada yang mau memberikan gambaran dulu. Kan di situ kita kalau bahas tentang threat and factor di slide pertama ya. Kalau kita bahas tentang threat and factor itu banyak banget. Development theory. Nanti ada Holland, nanti ada threat and factor itu sendiri. Kemudian ada development career. Kalau kalian baca di bukunya Brown, itu ada tiga materi sendiri. Nanti kita pecah dalam 3 pertemuan juga, biar kalian lebih fokus di situ. Oke, kita lanjut ke board kedua. Nah, apa yang kalian pahami dari Holland teori dulu? Ini terbuka untuk umum, teman-teman dari Pancasakti, dari Ahmad Dahlan, dari Mula Warna. Mau nulis lagi, silahkan. Ini kesempatan dalam penambahan poin. Jika kalian merasa bahwa kalau nanti akan ada perbedaan penilaian poin, ya, karena partisipasi di board ini juga menyumbang poin di classbook kalian. Ini ada, oh sorry, saya baru baca chat, ya. Izin keluar karena mau pindah PC. Pindah PC dia bisa login ke sini enggak ya? Soalnya tadi di lock ya. Ya memang masih dikunci, memang. Counting kenapa nggak bilang? Kenapa nggak bilang? Halo, counting. Siapa yang tadi? Siapa yang mau join lagi? Yang join ada dari teman UAD. Oke. Terus dari kelas 3B sendiri ada Miss, namanya Nur Aziza, Mas Rian, sama Septria Arizona. Oh, itu tadi yang saya remove karena dia lagi pergi jalan-jalan, ya kan? Biar fokus Jadi gitu. nggak bisa masuk lagi ya, Miss? Emang nggak bisa kan, dia lagi jalan-jalan. Makanya Miss kasih kesempatan tuh yang lagi jalan-jalan, izin aja nggak apa-apa. Ya kan Mbak Nurul Faizah ya, dia mau jalan-jalan, nggak apa-apa. Jalan-jalan aja, nggak usah ikut MK aja, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Kayak gitu. Maaf ya. Miss, tapi tadi sempat dapat kabar katanya cuman ini apa ya, terlempar gitu, tapi posisi bukan nggak lagi terlempar, jalan katanya. bukan, dia terremove. Oh, sengaja dikeluarkan sama Miss. Ya, dia kan di jalan sekali lagi. Ya, oke. Kalau teman-teman yang lagi di jalan nih, Vini Septiana mana nih, Vini? Septiana. Orangnya ada. Halo. Kemana? Lagi di mana, Mbak? Halo, Mbak Vini Septiana. Oke, standby ya kameranya ya, jangan dihadapin ke pintu. Yang kuliah bukan pintunya. Iya, Miss, soalnya nggak kedengeran. Ya, pakainya apa ini teman-teman? Nih. Ya, yang kuliah bukan pintunya sekali lagi. Oke, jadi yang masih pergi kemana ini? Mbak Tiara Gunawan, halo. Bisa dimundurin kameranya? Lagi di mana?
Lagi di rumah, Miss. Oke, ya fokus ya. Jangan sampai kemana-mana. Oke, Alvin Yanuar, halo orangnya kemana? Nggak open cam. Candice Aurelia, halo. Halo, Nggak Ibu. usah, nggak harus disebutin satu-satu ya. Tolong open cam gitu. Kita juga kuliah nggak setiap hari Zoom meeting kan. Oke. Ya, nih kesempatan bagi teman-teman ya. Oke, Komting 2 kelas, silahkan kabari teman-teman yang mau masuk, saya buka lagi Zoom-nya. Silahkan, kabari sekarang, saya kasih waktu 3 menit. Sampai pukul 14.15. Sambil kita prepare untuk tulis board. Nah, ini kebuka ya, board kedua tentang Holland Vocational Career. Silahkan teman-teman yang mau nulis di board dengan warna sticky notes pink, ditulis nama, asal universitas dan kelas. Ini umum, silakan Pancasakti boleh, mau siapapun boleh. Karena kemarin teman-teman dari Ahmad Dahlan poinnya banyak kan kurang ya. Silakan tadi 3 orang sudah mendapatkan poin dan dari Mula Warman juga. Nah, silakan tulis di board yang tadi dibuka ya. Saya share lagi. Stikinya warna pink. Oke, sticky warna pink. Oke, silahkan. Oh, sebentar saya harus angkat telepon. Ya, halo. Halo. Oke, waktunya habis. Ya, Komting 2 kelas sudah mengabari teman-temannya untuk join. Sudah? Sudah dikabari join? Sudah, Miss. Komting. Oke, saya kunci lagi ya. Dah. Izin masuk, Miss. Ya, siapa? Mau nanya, Siapa? untuk mahasiswa yang di-remove, itu bisa masuk lagi apa enggak, Miss? Nama dan kelas dan asal. Halo? Ananda, Miss. Satria, Udah Miss. ngomong siapa? Astagfirullahaladzim. Semester 3. Aduh, jangan bikin malu dong. Ya ampun. Siapa? Emang Miss kenal semua kalian? Suaranya aja nggak jelas. Oke, siapa nih tadi yang ngomong? Ini, Miss, apa ya, atas nama Ananda, Miss. Tadi kan itu sempat di-remove sama Miss Esya. Ini yang ngomong siapa? Anaknya itu minta mau Mas Plus. Wait,
Siapa? Oke, saya nggak mau ngomong sama orang yang nggak jelas. Oke, siapa? Komting aja deh yang ngomong deh. Komtingnya juga Namanya diri. Satria di Pangestu, Miss. Mbak Bilkis, siapa komtingnya? Komtingnya Mas Dimas, tapi kan tadi dirimu sama Miss Yesha. Oh, dia ter-remove ya. Ya, kan tadi sudah dibilang kalau Miss tanya di mana posisinya dan sebagainya, dan jawab dong ngomong. Kan dia nggak jawab apapun. Oke, nggak apa-apa. Yap, silakan Mbak Mawar Nikmah. Kan tadi juga udah dikasih kesempatan 3 menit untuk join, ya kan? Jadi komting tuh nggak berlaku ya di sini ya, bisa ter-remove. Ya, oke, siapapun bisa jadi komting dong. Ya, oke, back to P3. Oke, siapapun ya, sekali lagi yang sedang berada di perjalanan, satu, sekali lagi. Ini saya nggak mau ngomong lagi di P4 besok dan seterusnya ya. Satu, kalau Miss Dias lihat kalian di perjalanan, mending izin dulu, ya, fokus dulu. Bayangkan teman-teman yang di Kalimantan, sinyalnya susahnya kayak apa. Kalian di Tegal enak-enak aja pakai smartphone. Saya nggak pengen banding-bandingin kok di Jawa sama di Kalimantan. Tapi kenyataannya seperti itu. Kalian di mana, lagi apa, di Jawa sinyal bagus, nggak, cuaca bagus, kita nggak tahu di sana sedang apa. Cuacanya seperti apa, sinyal seperti apa, susah seperti apa. Makanya kalau tahu kuliahnya hari Senin, setidaknya kalau berhalangan hadir, berikan surat izin tertulis. Yang ditandatangani bisa orang tua, bisa instansi. Seperti itu. Daripada kuliah disambi-sambi, nggak fokus. Ya. Oke, get it. Mas Aditya Mufti, get it. Indra Yulianto. Paham? Halo, Mas. Iya, Miss. Paham? Mbak Diva Rahma, paham? Paham, Miss. Oke. Jadi kalau Miss sebut namanya dan tidak ada jawaban sampai 3 kali, ya sama tuh kayak salam, dijawab sampai 3 kali, apa hukumnya? Kalau kita ketok pintu, salam 3 kali nih. Berarti hukumnya apa? Udah nggak boleh ketuk lagi, Miss. Udah nggak boleh ketuk lagi, udah pulang aja. Kan remove, ya kan? Udah remove aja, kan gitu. Ya, jadi bukan berarti kalian nggak boleh untuk nyambi, enggak. Tapi prioritas dulu. Mau kuliah, mau kegiatan-kegiatan. Izin boleh, sekali lagi, izin. Kalian punya kesempatan 30% pertemuan untuk izin. Ya, boleh sekali. Terbuka kesempatannya. Boleh nggak ikut kuliah? Boleh, tapi harus izin dulu. Gitu. Get it, Mas Aldi Chandra Saputra? Dalam ya. Yep. Oke, back to materi ya. Sekali lagi teman-teman ya, ini boleh untuk izin, boleh kalian dimanapun, di taman, mau di rumah, boleh. Yang penting bukan di perjalanan, satu itu ya, bukan nggak lagi kemana-mana. Silakan. Nah, silakan buka board kalian, tulis ya, ada waktu 5 menit, bisa kasih waktu 5 menit. Oke, seperti biasa pakai sticky notes warna pink untuk mengetahui apa sih Holland Theory itu. Silahkan. Maaf, Miss, sepertinya akses pengeditan belum dibuka. Oh, thank you. Yap, aksesnya masih view ya. Oke, thanks so much. Oke, bisa di-update atau di-refresh. Kalian udah bisa jadi editor. Yap. Silakan untuk menuliskan di papan board. Nah, untuk
P3 lagi P4 besok ya, karena kita akan membahasnya adalah teori selanjutnya yang kedua di threat and factor, yaitu threat and factor itu sendiri. Nanti persiapan juga ada waktu khusus ya, jadi kita silakan teman-teman untuk persiapan P4 dan P5 untuk kita akan mempersiapkan bahan alat ya. Yang pertama adalah pensil warna ya, kalian harus persiapan pensil warna, dan yang kedua adalah buku coloring drawing. Kalian bebas mau ambil buku itu di mana ya, mau itu beli, mau itu print, silahkan. Nanti kita akan pakai itu untuk kegiatan di P4 ya, selain dari sticky notes yang ini. Ya, waktunya 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit. Oke. Ini siapa ya? Oke, warnanya apa? Saya hapus ya, jangan coret-coret. Ayo, yang coret-coret nih. Oke. Yap. Oh, ada Mbak Anissa Fauzia lagi. Anita Maulidina. Oke, ini ada yang dari Pancasakti. Kita bisa share kegiatan dulu dari Mbak Anita Maulidia. Halo. Halo, Miss. Hai. Yap, bisa share tentang apa yang sudah dituliskan di dalam box? Ya, saya perkenalkan, nama saya Anita Maulidia Hertanti dari Universitas Pancasakti Tegal dari kelas 3A. Suaranya agak sedikit loudly. Sudah kedengeran, Miss? Yap. Saya menuliskan di sticky note itu pada teori Holland, menjelaskan tentang kepribadian seseorang menentukan suatu pekerjaan, Miss. Oke. Nah, penentuan pekerjaannya itu yang seperti apa tuh? Penentuan pekerjaannya misalnya dari contoh yang saya bikin ya, Miss. Di review itu kan keluarga saya, paman saya ada yang mempunyai kepribadian pandai untuk public speaking, Miss. Berbicara di depan umum, pandai, terus suka mengajar, Miss, suka mengajar di depan umum. Jadi paman saya mengambil pekerjaan sebagai guru agama di sebuah sekolah di daerah Jawa Barat. Oke. Nah, yang dilihat di Holland teori ini nanti kita bahas di teman-teman yang lain ya. Sebentar, ini saya buka dulu di bukunya Brown. Yang tadi chapter 1 kita P2 agak sedikit lama. Yap. Tentang Holland. Oke. Ada pekerjaan yang membutuhkan itu skill public speaking. Coba sebutkan skill public speaking-nya Mbak Anita Maulidia Hertanti. Ya, Miss. Ya, coba sebutkan skill-nya yang bisa dijadikan patokan. Skill-nya itu apa ya? Berani untuk mengutarakan pendapat, Miss. Selain itu, bukan hanya berani mengutarakan pendapat, skill. Kemampuan. Atau keterampilannya. Mungkin apa ya? Keterampilannya itu Miss, apa? Pandai berargumen mungkin, Miss. Skill. Jangan mungkin ya, kalau mungkin tuh ragu ya, don't be apa ya,
nggak percaya diri. Kalau saya lihat Mbak Anita Maulidi yang sekarang itu malah dia kalimatnya mungkin tadi ini mungkin jadi kayak nggak yakin dengan jawabannya ya. Yakin dong kalau itu jawaban. Oke, kita pending dulu untuk Mbak Anita Maulidia Hartanti. Kita switch ke teman-teman dari UAD lagi, 2 orang tadi sudah ya. Kita ganti ke Pancasakti. Teman Pancasakti nggak ada yang share? Ayo, ini kayak kesempatan untuk teman-teman Pancasakti ya. Mana nih? Kesempatan bagi teman-teman Pancasakti untuk menulis di board. Wah. Ya, jangan coret-coret, tapi tulis dalam sticky ya. Oke, tulis dalam sticky notes. Oke, tulisnya di sticky notes. Oke, tipe ada 6 karakteristik tipe yang ada di Holland. Ya, siapa yang tahu tuliskan di dalam sticky notes. Ada 6 tipe kepribadian yang ada di dalam teori Holland Career. Oke, silahkan dituliskan di sticky notes. Ada 6 tipe teori dari pekerjaan Holland. Ini ada yang tahu atau gimana? Kalau dari teman-teman Ahmad Dahlan itu sifat dan faktor. Ya, betul. Sifat dan faktor orang, teori belajar, sosial ekonomi. Ya, itu nanti akan ada teori yang membahas ini lagi. Nah, kemudian ada yang mengemukakan adalah penyelarasan antara kepribadian individu dan lingkungan kerja. Yap, memang menyelaraskan di threat and factor itu semua penyelarasan dari environment, lingkungan kerja, dan P, itu person. Jadi, I dan P, environment dan person, itu nanti di teori threat and factor. Tapi kita lihat di Holland dulu, Holland teorinya. Ini yang nulis pakai sticky kuning itu siapa ya? Oke, teman-teman Pancasakti. Kesempatan untuk menambahkan poin. Ada 6 teori lagi, 6 karakteristik dari Holland. Yang itu, yang tadi saya tanyakan ke Mbak Anita Maulidia, bukan sebagai apa ya namanya, tadi dia bilang ini orangnya apa mengungkapkan pendapat, ini bagus dan sebagainya, bukan seperti itu, tapi ada 6 karakteristik fokus kita lihat, karena kita bahasnya Holland. Kita lihat ada 6 karakteristik dari tipe kepribadiannya Holland. Oke. Yang nggak usah repot-repot dihapus, yang udah makanya itu jangan coret-coret ya. Oke, siapa yang mau nulis di sticky? Kesempatannya 3 menit dari sekarang masih terbuka. Kayak saya delete. Oke. Jadi kita akan membahas Yap, silakan teman-teman yang mau menulis di papan board. Siapa? Nggak ada? Hangus? Semuanya? Oke. Oke, nggak ada yang mau nulis di board? Atau ada yang ingin mengungkapkan pendapat, silahkan. Ya, soalnya beda nilai antara board. Tulisan yang ada di sticky dengan yang ada di hanya ikut mata kuliah ya. Oke. Silahkan, siapapun. Ada yang tahu?
Halo teman-teman A dan B, nggak ada yang tahu. Wah, kalian review apa nih di Holland Theory? Sebutkan tadi 6 tipe kepribadian. Ya, nama Nama biasa dan kelas. DP Oke. NPM 11-206-0043. Ya, Keenam oke. karakteristik dari Holland Theory itu sendiri yaitu yang pertama investigasi, terus realistik, konvensional, sama 6, harusnya ada 6. ya bertiga. Baru 3. Harus dibaca buku Brown-nya. Oke, switch ke yang lain. Siapa yang bisa? Bu. Nama dan kelas. Arjen Yanuar Saputra kelas BK 1A. 3A. Siapa? Alfian Yanuar Saputra dari kelas BK. Mas, tolong open cam ya. Ya, Bu. Aku deketan ya. Oke, ya. Silakan. Nah, nama saya Alfian Yanuar Saputra dari kelas BK 3A. Sebutkan. Dan tadi ada 6 itu, 1 realistis, 2 investigatif, 3 artistik, 4 sosial, 5 giat, 6 konvensional. Yang itu, Bu. Ya, kecap. Tapi poinnya sedikit sekali ya, karena harusnya Anda itu menuliskan di sticky note. Oke, terima kasih Mas Alvin Januar Saputra. Ya, harusnya kan tulisannya di sticky. Yap, kita balik lagi ke sticky note. Ya, jadi ini kasih tipe. Yang pertama itu ada konvensional, realistik. Ini yang masih rumahnya ada burung-burung berkicau itu rumahnya siapa ya? Investigatif, kemudian artistik, kemudian sosial. Apa sudah kelihatan di board kedua? Sudah, Bu. Yep. Ini adalah tipe 6 tipe kepribadian Holland, ya. Oke, teman-teman harus paham, bukan harus hafal ya, harus paham di luar kepala bahwa ini adalah tipe kepribadian Hollandnya. Oke, ada Mbak nama, oh tadi ya. Nah, tadi yang Miss tanya adalah 6 tipe kepribadian dulu. Oke, yang bisa menjelaskan one by one dari teori ini. Konvensional itu orangnya gimana, realistik orangnya gimana, entrepreneur gimana, investigatif gimana, artistik itu gimana, sosial itu gimana, siapa? Tapi tulis di dalam sticky notes. Di board ketiga. Oke. Yap. Tiap dari tipe kepribadian dan prospek karir dari masing-masing tipe kepribadian. Oke, jadi pengambilan poinnya tuh nggak kalian paparan lagi ya, sorry ya. Jadi agak berbeda ya kemarin ya. Kemarin kan dulu Miss bilang, oh kalian paparan one by one. Enggak, tapi pengambilan poinnya adalah kalian menuliskan dalam board dan kemudian kalian memaparkan hasil itu. Seperti tadi Mbak Anita Maulidia, dia udah dapat poin di P 3 kali ini. Jadi masih banyak teman-teman di kelas A dan B yang belum dapat poin, dan jangan sampai di hari terakhir menjelang UTS ketika semuanya pengen mendapatkan poin. Miss nanti batasi di situ. Jadi kesempatan tiap pertemuan itu maksimal minimal 6 orang yang menuliskan di dalam board. Ya, apalagi kita 2 SKS sendiri nih. Bisa jadi bisa 8 orang yang bisa menuliskan, tapi tadi kesempatannya baru 5 orang yang menuliskan di dalam papan board. Yap, silahkan di board ketiga tulis dalam sticky notes ya, pengambilan poin.
bukan paparan lagi ya. Dulu kan kalian paparan pakai smartphone kalian, pakai perangkat kalian. Enggak, sekarang beda lagi tipenya, tipe paparannya. Ya, ini sediakan boardnya, sediakan layarnya. Kalian tinggal tulis, tinggal kalian paparan, nggak usah repot-repot bahkan. Yep. Ini Alvin Yanwar ini apa? Ketika dia nulis nama dan NPM tapi nggak ada tulisannya. Ini maksudnya gimana nih? Oke. Ini teman-teman pakai board kayak gini pernah nggak di mata kuliah sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah, Miss. Ini pertama kali. Oh, ini kali pertama. Biasanya pakai apa? Biasanya cuma dengerin ya? Iya, apa langsung berbicara, Miss? Oke. Sekarang nggak cuma dengerin dan berbicara, tapi tulis di layar. Ya, itu nanti sampai akhir pengambilan poin individu. Nah, oke. Jadi bagus yang udah bisa ngikutin. Nanti kita adaptasi lagi ya dengan beberapa kuis. Nanti di menjelang UTS kita akan mereview namanya pengetahuan kalian dengan kuis. Nanti silakan yang nggak bisa ikut preparing kan sebelum-sebelumnya. Kalau nggak di P6 atau nggak P7 itu kita akan ada kuis Kahoot ya istilahnya. Kalian akan baca lagi review P2 kayak apa, P3 kayak apa, P4, P5, 6 itu seperti apa. Materinya akan diujikan di kuis Kahoot. Jadi nanti pengambilan poin UTS ada di situ. Oke. Teman-teman, jadi silakan nanti cek sinyal, cek perangkat, ya jangan cuma ngandelin satu HP-nya kalian doang, atau misalnya kalian merasa kerepotan mending pakai PC ya. Ini udah berkali-kali Miss kasih recommended di dalam instruksi tugas ya, using personal computer ketika kalian harus mengikuti mata kuliah khususnya PK Karir. Oke. Ini Alvin Januar mau nulis atau mau gimana nih? Nggak ada ya? Oke deh, kita switch ke sini. Oke, share dulu. Oke, mulai belajar ya, teman-teman A dan B, mulai belajar menulis dalam sticky notes. Untuk Ahmad Dahlan dan Mula Warman, good job, udah bisa ngikutin ya, dan Mbak Mawa Nikmah dari kelas khusus, I appreciate banget ketika kelas khusus aja itu berusaha untuk menulis. Jadi bonus poinnya di situ dan nggak usah paparan lagi karena udah bisa menuliskan. Nah ini tinggal teman-teman Pancasakti sendiri ya untuk bisa menuliskan di dalam board, belajar di situ. Ya, ini kita akan melihat, kita akan melihat dari karakteristik Holland yang kita pelajari. Jadi ada karakteristiknya. Oke, bisa terlihat nggak ya di layar kalian? Oke. Silakan pelajari lagi atau silakan nanti kalian buka lagi di dalam bukunya Brown. Ini Miss kasih lihat di dalam bukunya Brown ya. Yang pertama, tipe realistik. Ini. Ada tipe realistik orang, jadi di dalam sudut pandang teorinya Holland, itu melihat dari orang dengan pekerjaan. Ketika orang itu bekerja, misalnya tadi yang disampaikan adalah guru ya, guru di Jawa Barat, itu bekerja. Nah, orang apapun pekerjaannya, baik itu guru, baik itu pedagang, baik itu cleaning service, itu kan banyak orang-orangnya. Nah, dari pekerjaan itu ternyata dari personnya, dari orangnya, itu dilihat dari 6 karakteristik ini. Yang pertama realistik, yang kedua investigatif, kemudian artistik, tipe sosial, enterprising, dan konvensional. Itu ada tipe 6, khususnya di Holland. Nah, apakah 6 tipe ini berbeda-beda? Atau sama semua? Menurut kalian, beda atau sama? Beda, Miss. Ya, harusnya beda. Oke. Nah, tipe mana dulu nih? Realistik dulu.
Orangnya seperti apa sih untuk tipe realistik? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, boleh Bu. Nama kelas siapa? Budi Asep dari kelas 3B. Yap. Menurut saya sendiri, orang yang memiliki tipe kepribadian realistis itu orangnya itu mempunyai rencana hidup untuk kedepannya. Mau seperti apa, mau mengambil keputusan seperti apa gitu menurut saya, Miss. Oke, ketika Mas Budi Asep itu, menurut pengetahuan Mas Budi Asep, apakah sudah membaca di bukunya Brown? Sudah, Miss, tapi nggak semuanya. Oke. Dan saya tunjukkan tipe realistik itu yang seperti apa sih ada di paragraf ini. Oke. Ya. Kita lihat ada apa sih di tipe realistik? Sorry ya, ini saya coret-coret clear dulu. Ada di paragraf ini. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah capek-capek membaca semua buku karena Miss udah kasih tahu. Bukunya jangan dibaca semua, tapi yang sesuai dengan subchapter. Kan udah ditunjuk tuh subchapternya apa, Holland. Holland ada di bagian mana, halaman sekian sampai sekian. Bacanya itu aja, di luar itu nggak usah. Ya, langsung ke 6 karakteristik tipe Holland, karena tadi sudah teman-teman sudah introduce ya tentang teori threat and factor tuh gimana sih, tentang ada kaitan environment ke person dan sebagainya. Ini fokusnya ke Holland. Orang yang realistik atau punya tipe realistik, dia itu memiliki environmental involved concentrate, atau dia punya konsentrasi yang bagus dalam lingkungan. Kemudian dia bisa mengerjakan tugas physically, tugas secara fisik maksudnya tuh apa ya? Gerak kayak gitu loh. Ya, misalnya harus berlari kayak gitu misalnya, atau menggunakan keterampilan tangan kayak gitu, ngetik, nulis dan sebagainya. Tapi ini yang khusus dalam mechanical skill. Oke, ada headline-nya mechanical skill. Berarti kalau kita lihat di jurusan-jurusan mata kuliah nih, orang dengan tipe realistik kebanyakan ada di jurusan apa nih? Teknik, Mas. Oke. Ya, saya nggak mau nyebut nama tapi random ya. Oke. Oh, silahkan ya. Oh, mau selesai? Ya nggak apa-apa, selesai dulu nggak apa-apa. Mau live dulu nggak apa-apa. Ada kuliah kelas A dan B pukul 14.40? Saya tanya, ada kuliah enggak? A, B, halo. Ada kuliah lagi? Tarif ya? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Oke, yang ada kuliah dulu silakan live, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, karena ini masih penjelasan. Kemudian orangnya itu persistence. Ya. Dan dia bagus dalam pergerakan fisik. Ya. Tetapi hanya sedikit orang yang mempunyai orangnya tipe realistik itu tidak terlalu besar dalam skill interpersonal. Skill interpersonal itu seperti apa? Skill interpersonal itu dia bagus dalam komunikasi. Dia bagus untuk menjalin hubungan dengan orang-orang baru, kayak gitu misalnya. Dia itu minim sekali di bagian itu. Makanya banyak kan realistik. Itu lebih cenderung ke anak-anak science, mechanical, technically, seperti itu. Ya, ini contohnya. Tipikal orang realistik itu bisa bekerja dalam setting ini, mekanik shop, farm, pertanian, construction, ya, dalam segi-segi konstruksi, pembangunan tol dan sebagainya, ya, dibutuhkan orang-orang yang realistik seperti itu. Nah, kalian bisa baca sendiri kelanjutannya, ada investigatif, artistik, sosial, konvensional, dan enterprising, itu masing-masing, karena tiap skill itu berbeda. Nih, kemudian lanjut investigatif, ya. Kalau investigatif itu orangnya melihat dalam sesuatu yang abstrak, ya, daripada persepsi personal. Melihat dalam abstrak dan kreatif. Jadi lebih ke kreatif investigatif, orangnya tuh suka mencari tahu, kayak gitu ya. Dia punya imajinasi dan inteligensi yang
lebih istilahnya karena rasa ingin tahunya. Dalam bahasa kalian kepo ya. Kepo itu bagus, bagian dari investigatif kayak gitu. Nah, dia juga suka dalam problem-problem yang levelnya itu lebih sulit daripada yang lain. Investigatif. Suka menyelesaikan permasalahan, suka problem solving, menggunakan intellectual skill-nya, menggunakan pemikirannya, pemecahan masalahnya, itu orang investigatif. Dan dia bekerja itu di sini contoh ya, tipe pekerjaannya adalah peneliti di laboratorium, peneliti apapun, ada yang di laboratorium, ada peneliti lapangan, kemudian dia juga bisa ada di perpustakaan, kemudian dalam kelompok ilmuwan, orang-orang matematik, ataupun orang-orang dalam engineers, teknik lagi ya, research engineer, kayak gitu. Nah, jadi orang-orang investigatif ingin mencari tahu apa sih permasalahannya. Tipe pekerjaannya banyak banget di luar ini, yang lebih ke investigatif ya. Oke. Kemudian ada artistik, sosial, nanti ada lagi ke bawah ya. Oke, kalau kalian ini Miss kasih lihat ada ini ada tipe pekerjaan yang bisa menyebutkan, nanti saya tuliskan di sticky notes ya, poin bonus aja deh. Nanti saya tuliskan di sticky, ini pekerjaannya apa, kemudian 6 karakteristik itu apa. Oke. Ada yang tahu ini pekerjaannya apa? Sebutkan nama dan kelas. Nama, kelas, dan pekerjaan. Sorry, nama, kelas, dan ini apa sih tipe pekerjaannya? Yap. Oke, siapa yang bisa menjelaskan dalam 6 kategori kepribadian Holland? Orang ini pekerjaannya apa? Speech nggak apa-apa, nanti saya yang tulis dalam sticky. Siapa, nama, dan kelas. Oke, raise hand. Kalau nggak open mic. Kelihatan nggak gambarnya di board? Kelihatan? Kelihatan nggak? Nih. Kelihatan, Bu. Oke. Yap. Kemudian ini Miss juga kasih lihat. Ya ini sama sih. Ini kejadian lagi. Ini waktu Miss observasi ya bersama teman-teman dari Lunaria. Jadi kita ada kegiatan untuk investigatif untuk mewawancarai orang-orang ini. Oke. Jadi teman-teman dari luar negeri pun, ya istilahnya teman-teman dari berbagai negara itu kepo sebenarnya dengan Indonesia itu seperti apa. Ini tim-tim research, istilahnya investigatif. Kita pengen tahu, kita pengen lihat kondisi yang ada di Indonesia. Nah, silakan teman-teman kalau mau speech boleh, nanti saya tuliskan di dalam sticky ya. Tinggal raise hand, kemudian open mic, nama kelas, kemudian tipe kepribadian dari 6 teori Holland itu apa. Oke, Mbak Galuh Kartika Sari Aribowo, silahkan. Ya. Ini pekerjaannya berdagang, tipe kepribadiannya realistis. Dari Ahmad Dahlan ya? Iya, Miss. Pekerjaannya berdagang atau pedagang? Berdagang. Berdagang, oke. Berdagang kemudian realistik. Iya. Oke. Pekerjaannya pedagang nih, Miss. Tuh kan, nggak apa-apa deh. Nanti kita editing lagi. Oke. Pekerjaannya pedagang kemudian tipenya realistik. Ada lagi yang mau speech? Saya, Miss. Oke, raise hand. Nama? Nur Saadah Daulaya, Miss. Nur Saadah, oke. Tipenya itu pedagang,
pekerjaannya pedagang, tipenya itu konvensional, Miss. Mbak Nur Saadah dari kelas apa ya? Kelas B, Miss. Dari Ahmad Dahlan? Oh iya, Miss, Ahmad Dahlan. Oke, kelas B ya. Tipenya? Konvensional, Miss. Konvensional. Oke, ada lagi? Saya, Miss. Oke, siapa? Nama? Menurut saya pedagang itu masuknya ke dalam kelompok giat, Miss. Nama siapa? Oh iya, ya Miss, maaf Miss. Nama saya Indra Yulianto dari kelas PK 2B, NPM 1120 6056. Nah, untuk pekerjaan pedagang tersebut, menurut saya termasuk giat, Miss. Di dalamnya saya membaca orang-orangnya menyukai penjualan, Miss. Enggak, maksudnya tipenya Menurut apa saya di teori iri. Holland? Masuk teori tipenya apa? Masuk tipenya apa, Mas? Apanya? Masuk dalam tipe apa? Tipe giat, Miss. No, bukan. Oke, teman-teman ada yang bisa menjelaskan lagi? Tipe kepribadian Holland itu ada 6 ya. Yang bisa menjelaskan. Ini bagus Mbak Nur Saadah ya. Oke, good job. Walaupun speech, tapi saya bantu dalam penulisan ya. Bagus sekali. Bonus point. Betul banget. Ini ketika saya harus jalan-jalan di pasar ya. Sebelum pandemi pasti. Ini tahun 2018-19 kayak gitu ya. Jadi di sini teman-teman dari Italia juga datang. Kemudian kita explore di pasar tersebut itu di daerah Pekalongan. Terus kita itu tanya di pedagang, ternyata kalau kita lihat di tipe kepribadian Holland yang ada di bukunya Brown ya, yang kalian baca di sini ada 6 tipe kepribadian: konvensional, realistik, entrepreneur, investigatif, artistik, dan sosial. Itu dia itu masuknya orang-orang tipe pedagang itu lebih ke dia itu bagus menjual loh, komunikasinya bagus. Apa Sosial. Sosial itu yang pertama. Sosial biasanya dalam satu pekerjaan terdiri dari tiga tipe kepribadian ya. Oke, yang pertama dia masuk dalam tipe sosial karena dia itu bagus dalam hubungan dengan orang-orang, kemudian dia menyukai interaksi, menyukai helping relation kayak gitu. Dia juga menyukai saling membantu antar pedagang. Dia bagus di sosial. Kemudian tipe selanjutnya adalah, ayo siapa lagi yang tahu? Dilihat lagi. Mohon izin menjawab, Miss. Ya, siapa? Ini Fadla Humaira dengan NIM 2020-6035. Mohon maaf izin kamera, Miss, karena penyakit saya lagi kambuh. Tapi menurut saya ini entrepreneur, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, Hani, terima kasih juga. Yang kedua adalah entrepreneur, betul sekali. Hani, tambahannya, tapi saya tulis di sini ya entrepreneur. Jadi orang yang entrepreneur itu dia berwirausaha. Ingat ya, entrepreneur itu wirausaha loh. Bukan tadi saya nggak tahu kenapa ada yang pakai bahasa giat itu dari mana ya. Entrepreneur ya, jiwa-jiwa berwirausaha. Itu pedagang pasti, pedagang tuh pasti di poin entrepreneur. Kemudian sosial, yang lain bisa combine ke konvensional, combine ke realistik boleh. Biasanya ada 3 tipe kepribadian yang dominan di situ. Biasanya orangnya itu lebih ke, kalau pedagangnya baju dengan pedagang sayur agak beda ya. Biasanya baju kan lebih ke model, styling kayak gitu-gitu, dia ke artistik. Tapi kalau pedagangnya sayur dan sebagainya lebih ke konvensional. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti bisa akses boardnya yang sudah jadi di dalam classbook masing-masing. Tolong jangan dicoret-coret lagi boardnya karena di situ ada daftar hadir. Saya screen lagi untuk daftar hadir di P3. Oke. Ada 2 slide di sini, silakan untuk open cam. Oke. Saya nggak tahu kalian masuk slide berapa. Yap. Nanti agak kebagian screenshot, bisa klarifikasi di Facebook. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya kelas A dan B atas join di mata kuliah siang hari ini ya. Memang agak sedikit lama
karena memang pembahasannya ada 2 pertemuan dan itu harus direview satu one by one untuk bekal kalian menghadapi UTS via quiz di Kahoot. Oke, terima kasih semuanya. See you next time. Persiapkan untuk P3 minggu depan. See you. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you ya, Miss.